Berapa besaran gaji dan tunjangan PNS dan BPPK terbaru? Dikutip dari portal sulut.com, edisi 8 Juli 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Berapa gaji PNS dan BPPK terbaru? Saat ini pemerintah sedang melakukan perekrutan CPNS dan BPPK 2021. Hingga hari ke-8 sejak dibuka, sudah jutaan peserta yang melakukan pendaftaran. Gaji dan tunjangan yang dinilai cukup tinggi menjadi salah satu alasan banyak warga yang ingin menjadi PNS dan BPPK. Selain itu, menjadi seorang PNS juga akan mendapatkan jaminan hari tua, yaitu pensiunan. Diketahui, pemerintah membuka 689.623 formasi untuk seleksi CPNS dan BPPK 2021 lulusan SMA sederajat sampai S2. Lantas, berapakah besaran gaji PNS dan BPPK saat ini? Untuk kamu yang berstatus CPNS, maka akan mendapatkan gaji 80%. Setelah kamu mendapatkan SK PNS, maka gaji baru menjadi 100%. Pembayaran gaji untuk PNS dan BPPK diberikan berdasarkan pangkat dan golongan. Golongan 1 merupakan pangkat golongan CPNS terendah dalam struktur birokrasi. Pada umumnya, golongan ini berasal dari lulusan SD sampai SMP. Lalu golongan 2 memiliki kualifikasi lulusan SMA hingga D3. Untuk lulusan S1 atau setara D4 hingga S3 masuk dalam golongan 3. Dan golongan 4 adalah puncak karir PNS. Dari golongan ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan ruang kerja yang terbagi atas A, B, C, dan D. Misalnya 1A, 1B, 1C, 1D, dan seterusnya. Tapi khusus untuk setiap golongan 4 ada 5 ruang. 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Berikut ini pembagian pangkat golongan PNS. 1. Golongan 1 atau juru. 1A adalah juru muda, 1B adalah juru muda tingkat 1, 1C adalah juru, 1D adalah juru tingkat 1. Golongan 2 atau pengatur. 2A adalah pengatur muda, 2B adalah pengatur muda tingkat 1, 2C adalah pengatur, dan 2D adalah pengatur tingkat 1. Golongan 3, penata. 3A adalah penata muda, 3B adalah penata muda tingkat 1, 3C adalah penata, 3D adalah penata tingkat 1. 4. Golongan 4 atau pembina. 4A adalah pembina, 4B adalah pembina tingkat 1, 4C adalah pembina utama muda, 4D adalah pembina utama madya, 4E adalah pembina utama. Golongan tersebut menjadi patokan besarnya gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS dan BPPK. Jika kamu baru diterima sebagai PNS dengan lulusan SMA sederajat, maka kamu akan masuk dalam golongan 2A. Setiap 4 tahun, kamu bisa mendapatkan kenaikan pangkat reguler bertahap menjadi 2B, 2C, dan 2D. Dan kamu bisa meniti karir hingga golongan 3. Meski begitu, kamu bisa melanjutkan perkuliahan untuk mendapatkan ijazah yang lebih tinggi. Ijazah tersebut bisa dipakai untuk mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan.
Berikut gaji PNS dan PPPK sesuai golongan. 1. Golongan 1 untuk lulusan SD dan SMP. 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Golongan 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.557.500. 1D sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. 2. Golongan 2 untuk lulusan SMA dan D3. 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. 2B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. 2C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. 3. Golongan 3 untuk lulusan S1 sampai S3. 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Golongan 4. 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Golongan 4C sebesar Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Selain gaji pokok PNS, di tahun 2021 ini, PNS dan PPK juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Tunjangan keluarga bagi PNS yang sudah berkeluarga, maka diberikan tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak, maksimal 2 anak, yang besarnya masing-masing adalah 10% dan 2% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan atau struktural diberikan bagi PNS yang mengepalai suatu kesatuan organisasi atau memimpin suatu kesatuan kerja. Besarnya tunjangan jabatan untuk eselon 4A adalah Rp540.000, eselon 3B Rp980.000, eselon 3A sebesar Rp1.260.000, dan eselon 2B sebesar Rp2.025.000, dan seterusnya. Tunjangan fungsional tertentu diberikan pada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ada 42 jenis jabatan fungsional. Contohnya adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, arsiparis, dan lain-lain. Besarnya tunjangan berbeda-beda pada setiap jabatan, dibedakan berdasarkan keahlian dan keterampilan, dan diberikan berdasarkan SK pengangkatan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai contoh, untuk guru dengan golongan 4, besarnya tunjangan adalah Rp389.000. Kemudian untuk perawat madya, besarnya tunjangan adalah Rp850.000. Tunjangan fungsional umum diberikan kepada PNS
yang tidak menerima tunjangan jabatan atau struktural atau tunjangan fungsional tertentu. Besarnya tunjangan untuk golongan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah Rp175.000, Rp180.000, Rp185.000, dan Rp190.000. Tunjangan beras diberikan kepada PNS dan keluarganya dalam bentuk in natura atau uang sebanyak 10 kg per orang, dan untuk saat ini harga beras ditetapkan sebesar Rp7.242 per kilogram. Seorang PNS dengan menanggung suami atau istri dan 2 anak, maka besarnya tunjangan beras adalah Rp299.680.000 atau 4 jiwa kali 10 kali Rp7.242. Tunjangan pajak sesuai peraturan yang berlaku tentang pajak penghasilan, maka penghasilan tetap PNS atau gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD akan dikenai PPh pasal 21 yang bersifat final. Artinya bahwa pajaknya akan dinaikkan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan dan pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.